Aku senang lihat dia sukses, tapi makin ke sini radanya makin jauh, seperti aku melihat dunia yang bukan milik aku. Mungkin bukan aku yang berubah, tapi kita udah bukan di level yang sama lagi. Hah? Ini mah udah seminggu yang lalu. Jawab nggak ya? Kadang kehilangan bukan karena jarak, tapi karena kita berhenti saling mendengar. Terlihat dalam scene yang telah kalian tonton sebelum ini, Yang akrab dong, yang happy, ketawa-tawa. yang dimana hubungan Syaraf dan Dito itu merupakan teman yang sangat dekat. Terlihat kedekatan mereka itu dari masa SMA. Namun, setelah terjadi perbedaan status sosial dan gaya hidup, dinamika hubungan mereka berubah menjadi lebih bersifat asosiatif. Jadi, di sini Dito itu merasa diabaikan, dan Syaraf itu merasa lebih publik daripada personal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik dari true friendship versus associative friendship. Nah, yang pertama itu adalah true friendship. Menurut William Rawlins, itu true friendship itu diibaratkan dengan beberapa ciri. Yang pertama itu adalah voluntary atau sukarela, yang di sini persahabatan itu dibentuk atas dasar pilihan bebas dan bukan paksaan. Lalu yang kedua itu ada personal atau yang berarti pribadi. Nah, di sini hubungan itu bersifat intim dan dinegosiasikan langsung antara dua individu. Lalu yang ketiga itu adalah equality atau kesetaraan, yang dimana meskipun teman ini bisa berbeda latar belakang, namun hubungannya dapat dijalani secara setara dan tidak hierarkis. Lalu yang keempat itu adalah mutual atau timbal balik. Nah, di sini kedua belah pihak itu harus aktif dan terlibat dalam memelihara hubungan persahabatan mereka. Lalu yang terakhir itu adalah afektif atau yang biasa disebut dengan emosional. Di sini persahabatan itu harus melibatkan keterikatan perasaan, yaitu saling berbagi dalam momen suka maupun duka. Lalu selanjutnya masuk ke associative friendship. Nah, sebaliknya berlawanan dari true friendship tadi, associative friendship ini adalah hubungan yang saling menyenangkan antara kenalan atau rekan yang mungkin meskipun itu positif tidak memiliki komitmen persahabatan
timbal balik. Nah, persahabatan ini kemungkinan besar akan dipertahankan demi kenyamanan atau untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Nah, karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, itu adalah hubungan yang dangkal. Jadi, dalam persahabatan itu tidak ada kedekatan emosional yang mendalam. Lalu yang kedua, itu adalah fungsional. Hubungan ini itu biasanya terbentuk karena kebutuhan atau situasi tertentu, seperti rekan kerja ataupun teman satu komunitas. Dan yang terakhir adalah bisa berakhir kapan saja. Nah, jika hubungan ini tidak lagi relevan ataupun nyaman, maka hubungan ini bisa berakhir kapan saja tanpa beban emosional yang berarti. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dampak dari mediated communication. Seperti yang kita tahu, Sharof dan Dito itu menggunakan media sosial dan juga chat by WhatsApp untuk berkomunikasi. Nah, media komunikasi tersebut itu dapat termediatisasi yang nantinya itu dapat memperlemah kualitas keintiman dari hubungan persahabatan mereka. Nah, dampak negatifnya itu nantinya interaksi mereka itu terbatas karena cuman via chat aja. Jadinya pesan emosionalnya tidak utuh karena Dito curhatnya via teks, tetapi dari Sharof tidak memberikan respon yang layak. Jadi Dito merasa tidak dihargai gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dialektika persahabatan, yaitu privacy versus openness. Nah, dalam teori dialektika relasional by Baxter and Montgomery tahun 1996, setiap hubungan mengalami tarik-menarik antara kebutuhan untuk terbuka dan menjaga sebuah privasi. Nah, dalam scene yang sudah kalian lihat tadi, Dito itu memilih untuk menjaga privasi emosinya secara selektif. Ia hanya terbuka ketika sangat terdesak. Lalu Sharof menunjukkan keterbukaan publik dengan mengupload story di Instagram. Tapi Sharof memilih tertutup secara personal dengan tidak merespon curhatan dari Dito. Lalu ketidakseimbangan lainnya adalah Dito yang sudah terbuka, tetapi Sharof tidak meresponnya dengan baik. Jika dikaitkan dengan teori social presence atau teori kehadiran sosial, hubungan persahabatan antara Sharof dan juga Dito itu menjelaskan bahwa kualitas hubungan dalam komunikasi melalui media itu bergantung pada seberapa besar kehadiran psikologis yang dirasakan. Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara emosional dan juga mental. Nah, dalam kisah Sharof dan juga Dito, keintiman persahabatan mereka saat masa SMA itu sangat terasa karena mereka saling hadir secara langsung. Namun, saat berkomunikasi melalui media seperti WhatsApp dan juga Instagram, kehadiran itu mulai memudar. Ketika Dito mulai curhat tentang masalah keluarganya dan tidak mendapatkan respons yang layak dari Sharof, sementara Sharof justru memamerkan gaya hidup yang mewah. Nah, itu menunjukkan absennya kehadiran emosional dari Sharof. Meskipun teknologi itu dapat menghubungkan mereka, tetapi tanpa adanya niat untuk benar-benar hadir, hubungan mereka itu dapat menjadi renggang. Nah, Dito itu merasa semakin terasingi karena hanya melihat kehadiran visual Sharof, bukan dukungan emosional yang ia butuhkan saat itu. Nah, itu mencerminkan pentingnya kehadiran sosial yang otentik dalam menjaga kualitas pertemanan melalui media digital. Terdapat beberapa strategi yang dapat memperbaiki hubungan dari Sharof dan juga Dito. Nah, yang pertama itu ada komunikasi asertif. Nah, Sharof itu perlu memulai dialog dengan pendekatan yang asertif, dengan mengakui kekeliruannya tanpa menyalahkan dan memberikan ruang bagi Dito untuk mengekspresikan perasaan. Lalu yang kedua itu adalah offline interaction, dengan cara bertemu langsung yang nantinya dapat memberi ruang ekspresi nonverbal, kejujuran, dan juga pemulihan koneksi secara emosional baik dari Sharof maupun Dito. Yang terakhir adalah refleksi peran dan juga ekspektasi baru. Keduanya, baik dari Sharof maupun Dito, harus dapat menegosiasikan ulang batas-batas hubungan dalam persahabatan mereka, seperti sejauh apa mereka dapat berbagi cerita pribadi mereka, apakah relasi mereka itu masih seimbang, apakah keduanya siap untuk menerima perbedaan status hidup mereka dengan empati. Terdapat beberapa etika-etika komunikasi digital untuk pertemanan yang bisa kita sarankan dari kasus ini. Yang pertama itu adalah responsif, bukan sekedar terlihat aktif. Jadi ketika teman sedang curhat, jangan hanya membaca pesan itu, tetapi berilah tanggapan emosional yang bermakna.
Yang kedua adalah filter konten pribadi di tengah relasi yang sedang rapuh. Nah, di bagian ini kita harus berhati-hati dalam mengunggah kemewahan saat mengetahui teman yang sedang kesulitan. Dan kita juga tidak boleh mengabaikan konteks sosial dan juga konteks emosional kita terhadap teman kita. Dan yang terakhir itu gunakan media sosial untuk menjaga hubungan, bukan menjauh dari hubungan. Nah, media sosial di sini berfungsi untuk membangun kedekatan melalui komunikasi dua arah, bukan hanya pencitraan searah. Lewatin kameranya. Burung cok. Burung mana? Saya kan daerah kasih. Oh, BSD daerah.